Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah struktur beton. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih mengenai perencanaan plat lantai. Kalau yang pertemuan sebelumnya Dede sudah belajar mengenai perencanaan plat lantai untuk jenis sistem satu arah berdasarkan SNI 2847/2019, hari ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai plat lantai dua arah. Sebelum belajar, nanti adik-adik silahkan bertadarus dulu. Untuk tadarus pada pertemuan hari ini adalah surat Al-Humazah, surat ke-104. Nanti silahkan bisa dibaca atau setelah mendengarkan video ini nanti bisa dibaca ayatnya maupun terjemahannya. Nah, kita langsung saja masuk pada materi plat dua arah. Kalau kemarin sistem plat satu arah Dedek sudah belajar, kalau yang lupa nanti bisa dibuka lagi materinya atau videonya untuk dipelajari kembali. Nah, jadi apa itu plat dua arah? Jadi kalau kemarin sudah kita singgung sebenarnya apa bedanya plat satu arah dengan plat dua arah. Jadi apabila struktur plat beton ditopang di keempat sisinya dan rasio antara bentang panjang terhadap bentang pendeknya kurang dari 2, maka plat tersebut dikategorikan sebagai sistem plat dua arah. Jadi kalau ditopang pada kedua sisinya, gitu ya, itu merupakan plat dua arah dan ada perbandingan rasio antara panjang dengan pendeknya. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini ada di kedua arahnya ditopang. Nah, ini ringkasannya, jadi plat dua arah itu akan terjadi apabila perbandingan rasio antara rasio panjang terhadap rasio pendeknya berada lebih dari sama dengan 1 atau kurang dari sama dengan 2. Nah, untuk plat dua arah ini ada beberapa tipe yang akan kita kenalkan hari ini. Jadi yang pertama ada sistem lantai flat slab, yaitu plat beton bertulang yang langsung ditumpu oleh kolom-kolom tanpa adanya balok. Jadi bisa dilihat di sini apa definisi dari flat slab atau plat datar gitu ya. Jadi sering adik-adik lihat mungkin di basement atau di suatu lantai tertentu yang biasanya luas, banyak kolom, banyak sekali sistem bangunan yang menggunakan sistem ini. Kemudian biasanya digunakan untuk intensitas beban yang tidak terlalu besar dan bentang yang kecil serta dibeli drop panel. Yang dimaksud drop panel itu ini ya, ini adalah drop panel. Nah, kenapa drop panel itu diperlukan? Karena untuk mengantisipasi terjadinya gagalan geser pada kolom. Jadi bisa dibayangkan apabila ini tidak ada drop panelnya, apabila lantai memiliki beban yang besar, kemudian hanya ditumpu oleh kolom yang memiliki luasan kecil ini ya. Kalau kolom kan ya normalnya luas penampangnya kan kecil. Nah, maka beban atau beban geser akan terkonsentrasi di sekitar kolom itu dan akan menimbulkan kegagalan geser. Nah, karena itu luasannya diperbesar dengan adanya drop panel. Nah, sistem plat datar ini bisa digunakan untuk bentang yang lumayan menengah 6-9 meter dengan beban hidupnya normalnya ya sekitar 4-7 kN per meter square. Oke, tadi flat slab sudah. Kemudian kita coba lihat sistem yang kedua yaitu flat plate. Flat plate. Nah, apa bedanya dengan sebelumnya? Jadi jenis plat lantai ini terdiri dari plat yang tertumpu langsung ke kolom tanpa adanya penebalan panel dan kepala kolom. Jadi nggak ada penebalan drop panelnya ya, tidak ada. Sebagai akibat tidak adanya penebalan panel dan kepala kolom,
maka dibutuhkan ketebalan plat yang lebih besar atau dengan memberikan penulangan ekstra di area sekitar kolom. Ini kalau tadi di sistem sebelumnya ada drop panel itu untuk mengatasi gagalan geser. Nah, karena drop panelnya nggak ada, berarti ada konsekuensinya. Ketebalannya ini ditingkatkan atau penulangan di sekitar kolom ini juga ditingkatkan. Nah, sistem jenis ini akan cocok digunakan untuk bentaran 6-7,5 meter dengan beban hidupnya range-nya 2,5 sampai 4,5 kN per meter persegi. Jadi kalau bisa adik-adik lihat ya di gambar sebelah kanan ini kan tidak ada penebalan drop panel gitu ya. Jadi dia langsung antara plat langsung ditumpuk oleh kolom. Oke, jenis yang ketiga kita masuk ke lantai sistem grid atau waffle system. Kalau waffle ini sudah sangat familiar, mungkin adik-adik ada sering menjumpai ada jenis makanan yang bentuknya seperti ini gitu ya, yang namanya ya waffle itu sendiri. Jadi pasti sudah tahu, jadi bentuknya seperti grid-grid. Nah, sistem ini memiliki balok-balok yang saling bersilangan dengan jarak yang relatif rapat dengan plat atas yang tipis. Nah, seperti ini ilustrasinya. Kalau di realnya sebenarnya bisa diekspos ya menjadi salah satu komponen arsitektur yang cukup menarik juga sistem ini. Dan sistem ini merupakan sistem plat 2 arah dengan ketebalan plat antara 50 sampai 100 mm yang ditumpuk oleh rusuk-rusuk dalam 2 arah. Nah, rusuknya ini jaraknya berkisar antara 500 sampai 750 mili atau setengah sampai 3/4 meter gitu ya. Kemudian tepi-tepi plat dapat ditopang oleh balok atau dapat juga plat itu langsung menumpu pada kolom dengan memberikan penebalan pada plat di sekitar kolom. Jadi ini bisa berbagai macam variasi gitu, tapi kalau yang memenuhi jenis sistem grid itu yang penting dia dibagi-bagi seperti ini ya, dibagi menjadi grid-grid ini yang disebut sebagai sistem lantai grid. Boleh menggunakan drop panel atau tidak. Oke, itu kemudian berikutnya jenis yang keempat ini sistem plat dan balok. Jadi ini kombinasi. Pada sistem struktur ini plat beton ditumpuk oleh balok di keempat sisinya. Jadi ada baloknya ya di keempat sisinya. Kemudian beban dari plat ditransfer ke 4 balok penumpu yang selanjutnya mentransfer bebannya ke kolom. Kemudian sistem plat 2 arah dengan balok ini dapat digunakan untuk bentangan 6-9, bebannya ini juga relatif menengah ya, 2,5 sampai 5,5 kN per meter persegi. Kemudian balok akan meningkatkan kekakuan plat sehingga lendutan yang terjadi akan relatif kecil. Nah, kalau kita bandingkan ya dengan jenis sebelumnya tadi, dengan adanya balok ini, balok yang monolit seperti ini, maka lendutan yang terjadi juga pasti akan lebih minim ya dibanding yang sebelumnya. Oke, kemudian hari ini kita akan coba lihat ada beberapa jenis ya, ini baru pengenalan saja, jadi ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menganalisis plat 2 arah. Yang pertama ada metode koefisien momen, kemudian metode yang kedua ada desain langsung atau direct design method, kemudian yang ketiga adalah portal ekivalen. Kemudian setelahnya yang terakhir adalah metode garis leleh atau yield line method. Nah, untuk yang metode 2 dan 3 ini nanti akan membutuhkan waktu yang lebih untuk menjelaskan jenis metode ini karena cukup banyak ya, cukup banyak dan lumayan agak rumit. Nah,
Kita akan coba mulai kenalkan. Jadi berdasarkan SNI kita 2847-2019, kita ada beberapa yang bisa diambil dari sana. Jadi yang pertama, kita akan coba lihat metode perencanaan langsung atau Direct Design Method, DDM. Ini merupakan metode pendekatan untuk analisis dan desain plat 2 arah, gitu ya. Jadi di dalam metode ini ada batasannya untuk sistem plat yang dibebani oleh beban terdistribusi merata serta tertumpu oleh kolom-kolom dalam jarak yang sama atau hampir sama. Nah, kalau metode ini menggunakan beberapa koefisien untuk menentukan besarnya momen rencana pada lokasi-lokasi kritis. Kemudian metode yang kedua, metode rangka ekivalen atau equivalent frame method, EFM, gitu ya, ini juga ada di SNI yang sama. Jadi prinsipnya struktur bangunan yang digunakan adalah 3 dimensi, kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa rangka ekivalen 2 dimensi, kemudian pembagian tersebut dilakukan dengan cara membuat potongan sepanjang garis tengah di antara kedua kolom. Sehingga struktur rangka dianalisis secara terpisah, lantai per lantai dalam arah memanjang dan melintang. Nah, ini hanya baru pengantar ya, definisi saja, nanti kita akan coba lihat ya lebih detail lagi. Oke, kemudian yang harus diperhatikan juga di dalam analisis dan desain plat 2 arah, kalau berdasarkan SNI 2847 ini, sebenarnya kemarin sudah kita lihat ya, ada istilah ketebalan minimum untuk mencegah lendutan berlebihan. Jadi kenapa di dalam plat lantai itu lendutannya dibatasi? Nah, itu kemarin sudah kita coba jelaskan juga ya alasannya. Kemudian kita harus melihat di dalam SNI ini untuk tabel 8.3.1.2. Di situ ada beberapa besaran, ada LN, ada rasio, ada beta, ada F-yield, dan ada nilai rata-rata alfa FM. Nah, ini tabel sebelah kiri, tebalan minimum plat 2 arah non prategang dengan balok di antara tumpuan pada semua sisinya. Jadi prinsipnya sama seperti plat 1 arah, jadi ada ketebalan minimum dari setiap plat ini untuk memastikan bahwa plat kita ini nanti oke, gitu ya. Oke. Kemudian kalau yang sebelah kanan 8.3.1.1 itu untuk plat 2 arah non prategang tanpa balok interior ya. Kalau dia tidak ada balok interiornya, maka harus memenuhi dari tabel-tabel yang ini. Jadi nanti silahkan dilihat F-yield-nya berapa, kemudian apakah dengan balok tepi atau tanpa balok tepi, gitu ya. Nanti bisa kembali lagi ya, bisa kembali lagi ke tabel ini. Oke, kemudian yang berikutnya adalah ketebalan minimum untuk mencegah lendutan berlebihan tadi sudah, kemudian ketebalan minimum plat tanpa balok dalam ya, seperti ditentukan dalam tabel 8.3.1 itu tidak boleh kurang dari 125 mm untuk plat tanpa penebalan panel, atau tidak kurang dari 100 mm untuk plat dengan penebalan panel. Jadi ini adalah kalimat rangkuman ya dari tabel sebelumnya. Kemudian kalau berdasarkan pasal 8.3.1.2.1 disyaratkan bahwa untuk panel dengan tepi yang tidak menerus, maka balok tepi harus mempunyai rasio kekakuan alfa yang tidak kurang dari 0,8. Atau alternatifnya, ketebalan maksimum yang dihitung dari syarat yang pertama dan kedua itu harus dinaikkan minimal menjadi 10%.
Itu ya, nanti mungkin dengan adanya beberapa contoh akan jadi lebih bisa dimengerti. Kemudian kita langsung coba lihat saja untuk contohnya biar tidak menjadi semakin bingung ya kalau nggak ada contohnya. Kita masuk ke contoh yang pertama. Jadi kita di sini memiliki suatu sistem plat datar atau flat plate. Nah, tadi dilihat lagi ya syaratnya kalau lupa flat plate itu seperti apa. Dengan ukuran platnya itu 7 kali 6 meter. Ditumpu oleh kolom persegi ukurannya 500 kali 500. Kita diminta menentukan tebal minimum plat yang disyaratkan berdasarkan SNI 2847/2019. Tidak digunakan balok tepi. FC yang digunakan 20 MPa, F yield-nya 400 MPa. Kalau ingin melihat ilustrasinya ada di gambar ini ya, jadi ukuran platnya 6 kali 7, ini 6, ini 7. Kemudian ukuran kolomnya 500-500 ini ya, jadi keterangan di corner di situ 250-250 ini kan setengah dari lebar kolomnya. Oke, kemudian langkah mengerjakannya bagaimana? Kita langsung saja ke metode penyelesaiannya. Jadi untuk plat sudut tebal minimum sesuai dengan standar SNI berdasarkan tabel ini ya, tabel ini berarti kita menggunakan LN-nya atau lebar netonya, lebar bersihnya. Kalau tadi 7 ya, ini bentangnya kan 7. Bentangnya 7, berarti kita tulis di sini 7. 7.000 itu artinya ini ya 7 meter, 7.000 mm dikurangi 2 kali 500, ini adalah lebar kolom dibagi 2. Sehingga LN-nya atau bentang bersihnya 6.500 mm. Sehingga kalau LN-nya sudah kita dapatkan dengan F yield-nya dari soal ini adalah 400. Kita bisa menggunakan rumus tebal minimum plat itu adalah LN dibagi 30 ya, LN dibagi 30. Karena apa? Karena di sini diinfokan tidak ada balok tepi ya, tidak ada balok tepi. Nah, di sini. Sehingga ketebalan minimumnya adalah 216,67 mm. Ini kalau berdasarkan hitungan ya, berdasarkan hitungan. Jadi kalau ditanya H minimum, Anda jawabnya seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau nanti ada soal yang lain gitu ya, dilihat ya apakah menggunakan balok tepi atau tidak. Kalau menggunakan balok tepi nanti pakainya yang per 3. Apakah menggunakan drop panel atau tanpa gitu, itu juga menentukan rumus H minimumnya. Oke, berikutnya kita lihat lagi, mudah-mudahan yang contoh yang pertama bisa dipahami untuk ketebalan plat minimumnya. Kemudian masuk contoh yang kedua, kita punya suatu sistem plat 2 arah dengan balok. 2 arah dengan balok ya, berarti yang plat dengan balok. Jadi plat dan balok ditopang oleh kolom ukurannya 500-500. Ukuran balok diperlihatkan dalam gambar. Tentukan ketebalan minimum yang diperlukan. Jadi sistem platnya ini plat dengan balok ya, dengan balok. F-nya 20, FY-nya 400 MPa. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi untuk menentukan tebal plat kita menggunakan tabel 8.2.8.312 ya, sehingga alfa FM harus dihitung terlebih dahulu. Gitu ya, alfa FM. Nah, alfa FM itu rumusnya ini.
CB dikalikan I, B dibagi E, CS dikalikan I, S. Oke, itu harus dihitung terlebih dahulu, kemudian nanti kita lihat apakah alfa FM-nya memenuhi yang atas atau yang bawah. Oke, kemudian kita akan coba lihat penjelasan tentang momen inersia bruto balok atau IB, itu harus ditentukan berdasarkan gambar di sini ya, berdasarkan gambar di sini. Jadi potongan baloknya kita lihat. Nah, jadi potongan balok yang diperhitungkan untuk menentukan momen inersia bruto terdiri dari badan balok ditambah sayap kiri dan sayap kanan, namun tidak boleh melebihi 4 kali tebal plat. Tuh, jadi karena plat dengan balok, jadi menampang baloknya seperti ini ya, seperti pada gambar. Kemudian kita bisa mengasumsikan tebal platnya 200 mili, sehingga X dengan Y-nya ini adalah 600 dikurangi 200 ya, 200 adalah tebal platnya. Sehingga X dengan Y-nya adalah 600 dikurangi 200 atau 400. Ya, ini sudah memenuhi ya, kurang dari 4 kali 200. Oke, kemudian lebar sayap balok T adalah BE ya, BE 400 ditambah 2 kali 400, ini 400, ini 400, ini 400, sehingga 1200. Kemudian ini adik-adik harus mengingat-ingat lagi di rumus fisika Anda diminta menentukan titik berat penampang dengan mengambil momen statik terhadap sisi sayap atas. Nah, caranya gimana? Nah, kita hitung dulu luas bagian sayap ya, 200 kali 1200 yang ini. Hasilnya adalah 240.000 mm persegi. Kemudian luas bagian badan berarti 400 kali 400 ya. 400 kali 400, nah 160.000. Sehingga totalnya ya tinggal dijumlahkan saja ya, jumlahkan saja hasilnya 400.000. Kemudian untuk menentukan titik berat penampang berarti ada rumusnya, nanti silahkan dicek lagi ini tidak waktunya mengulang teorinya, tapi nanti silahkan dipahami lagi. Ini bisa langsung didapatkan 240.000 dikalikan 100, 100 itu adalah jaraknya, tambah 160.000 kali 400 dibagi 400. Hasilnya adalah 220 mm. Nanti kalau bingung bisa dibuka lagi ya teorinya bagaimana menghitung titik berat penampang. Oke, ini menghitung IB, momen inersia bruto. Kemudian menentukan titik berat penampang. Nah, sehingga momen inersia bruto itu bisa didapatkan menggunakan rumus ini ya, 1/12 kali 1200 kali 200 pangkat 3. Kalau inersia suatu balok kan 1/12 biar pangkat 3 ya, mirip-mirip seperti itu. Tapi karena ini dimensinya lain ya, nanti silahkan sambil dipelajari lagi, sehingga IB-nya itu, I brutonya bisa dapatkan sekian ya, 11.000 sekian kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Kemudian momen inersia plat pada arah panjang itu IL 1/12 kali 6.000 dikalikan 200 pangkat 3. Sehingga rumus alfa FL-nya EIB dibagi EIL itu tinggal Anda bagi saja, dapatkan 2,893. Itu momen inersia plat arah panjang. Kemudian momen inersia plat arah pendek atau IS dan juga alfa FS itu dengan cara yang sama. Tadi 6.000 itu ini ya, 6.000 karena arah panjang, kemudian arah pendeknya di sini 7.000.
Dengan cara yang sama dapatkan 2,48. Nah, nanti silahkan cek lagi hitungannya. Kalau momen inersianya arah panjang dan pendek sudah, kemudian bisa mendapatkan alfa FM dari rata-ratanya, ya, rata-rata. Tinggal di rata-rata saja jumlahkan bagi 2 sehingga dapatkan 2,687. Kemudian untuk betanya 7.000 tadi arah mau nyampeng ya. 7.000, kemudian ini adalah 600. 7.000 dikurangi 500, kemudian dibagi dengan 6.000 dikurangi 500. 100-nya itu adalah lebar kolomnya, hasilnya 1,182. Nah, tadi kita ada range. Nah, di sini ada dua ketentuan, alfa FM-nya itu berada di mana? Di antara 0,2 sampai 2 atau lebih dari 2. Ternyata di dalam soal ini kita dapatkan lebih dari 2, sehingga kita harus menghitung tebal minimumnya itu menggunakan dua syarat. Syarat yang atas atau syarat yang bawah, diambil yang paling besar. Sehingga H pakai yang rumus yang rumit ya, yang ln dikalikan 0,8 ditambah FY dibagi 1400 dibagi 36 plus 9 beta, dapatkan 151,32 mm. Dan dibandingkan dengan 90 ya, ternyata lebih besar. Sehingga dijadikan acuan, tebal minimumnya ya 151. Karena ini tidak bulat, tidak bulat dan menyulitkan ya untuk pelaksanaan, sehingga dibulatkannya menjadi 200. Nah, ini berarti sudah dapat ya untuk menentukan tebal minimum plat untuk plat 2 arah menggunakan balok ya, menggunakan balok. Oke, jadi silahkan nanti adik-adik bisa melihat lagi langkah-langkahnya, dipelajari lagi, karena besok pada saat di latihan soal dan di soal-soal UJP ini pasti keluar ya kalau untuk menentukan tebal plat. Oke, jadi untuk perkuliahan kita hari ini berarti sampai ini dulu, kemudian besok kita lanjutkan lagi untuk materi berikutnya ya, untuk materi berikutnya. Oke, kita cukupkan dulu. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat melanjutkan aktivitas. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.